Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hari ini, Nak? Apakah masih semangat dalam belajar? Alhamdulillah, kalau kalian semua masih tetap semangat. Kalian semua harus semangat dalam belajar walaupun belajarnya di rumah ya, Nak. Hari ini merupakan hari Senin. Kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ataupun mengucapkan basmalah agar proses pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baiklah, di sini kita sudah memasuki pelajaran ketiga yang temanya Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta itu terbagi menjadi dua subtema. Yang hari ini kita akan membahas subtema Allah itu ada. Disimak baik-baik ya, Nak. Mempercayai bahwa Allah itu ada merupakan penerapan iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah ini adalah rukun iman yang kita akan menyebutkan rukun iman ada 6. Ayo sama-sama ya, Nak, diikuti. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi ada berapa rukun iman, Nak? Ya, benar. Ada 6 rukun iman. Jadi, meyakini adanya Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, benar. Yang pertama, meyakini adanya Allah merupakan rukun iman yang pertama. Sampai di sini sudah jelas, Nak, bahwa rukun iman merupakan bahwa rukun iman kepada Allah merupakan apa tadi? Rukun iman kepada Allah merupakan bagian dari mempercayai bahwa Allah itu ada. Iman menurut bahasa. Iman secara bahasa Arab merupakan percaya. Sedangkan secara istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi di sini dia ada secara bahasa Arab dan secara istilah. Paham ya, Nak? Ada 2 bahasa. Jadi pengertian iman itu adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifatnya, keagungannya, dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah sholat. Kita mengerjakan sholat sebagai tanda kita mengimani bahwa Allah itu ada. Sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Paham?
Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda-tanda seseorang meyakini Allah itu ada. Di antaranya, dapat melihat bintang di malam hari. Apabila kita telah meyakini bahwa Allah itu ada dengan sepenuh hati kita dapat merasakan ataupun melihat bintang di malam harinya. Bintang di malam harinya yang indah ini merupakan salah satu wujud tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan di alam semesta untuk dapat dilihat dan dirasakan oleh umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat bulan dengan keindahannya yang menerangi isi bumi. Selain kita dapat melihat bintang, kita juga dapat melihat bumi, kita juga dapat melihat bulan dengan keindahannya. Selain itu, di siang harinya kita dapat melihat dan merasakan panasnya matahari serta indahnya awan yang mengikuti arah angin. Jadi, ketiga tanda-tanda seseorang yang meyakini bahwa Allah itu ada, dia dapat melihat dan merasakan indahnya malam hari dan dapat merasakan panasnya matahari di siang hari. Itu merupakan salah satu tanda-tanda seseorang meyakini bahwa Allah itu ada. Sampai di sini paham, Nak? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Semua yang terjadi di alam semesta ini diciptakan dan diatur oleh Allah. Karena Allah adalah Zat yang Maha Ada dan Maha Pencipta. Jadi, yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di luar angkasa maupun yang ada di dalam bumi, semuanya itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah adalah Zat yang Maha Ada. Allah itu ada. Dan Allah Maha Pencipta. Selain Allah menciptakan alam semesta dan beserta isinya, Allah juga menciptakan manusia, Allah menciptakan bintang dan bulan, Allah menciptakan siang dan malam, Allah menciptakan terbitnya matahari di sebelah timur dan tenggelamnya matahari di sebelah barat. Dan banyak contoh ataupun tanda-tanda bahwa Allah Maha Pencipta yang paling agung. Allah juga menciptakan manusia sesuai dengan porsinya masing-masing. Contohnya, mata yang fungsinya untuk melihat. Selain Allah menciptakan alam semesta dan manusia, Allah juga memberikan fungsi anggota tubuh manusia. Salah satunya adalah mata. Mata fungsinya untuk melihat yang baik-baik. Mata kita digunakan untuk melihat yang baik-baik ya, Nak. Itu fungsi yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya sampai di sini saja yang dapat Ustazah sampaikan. Insya Allah kita akan membahas tentang materi berikutnya. Jika anak-anak Ustazah belum paham terhadap materi ini, boleh bertanya kepada Ustazah. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.